Saudara sekalian, apa yang saudara rasakan ketika suatu saat melakukan sebuah dosa? Nah, jawaban saudara atas pertanyaan ini itu akan menjadi indikator petunjuk awal bagaimana kualitas dari spiritualitas saudara sekalian. Setelah berbuat dosa, apakah batin saudara terasa sangat tersiksa? Nah, ini tergantung siapa saudara. Orang yang belum hidup di dalam Tuhan, belum berada dalam terang firman Tuhan, akan merasa baik-baik saja, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa bahkan. Malah sebagian orang bangga bisa berbuat dosa ini dan dosa itu. Mengapa? Karena dua alasan. Menurut Alkitab, orang demikian masih berada di dalam kondisi mati rohani, buta rohani. Ia belum paham apa itu dosa. Belum tahu bahwa Allah sangat murka kepada dosa manusia. Begitu seseorang diterangi oleh firman Tuhan dan dicelikan matanya, maka dia akan merasa sangat malu dengan dosa masa lalunya dan merasa bersalah kepada Tuhan. Alasan kedua adalah karena hati nurani seseorang telah mati. Tuhan memperlengkapi setiap orang dengan hati nurani yang kemudian diisi dengan ajaran-ajaran yang bersifat universal. Itu sebabnya orang yang berada di tempat manapun pasti mempunyai hati nurani yang bisa membedakan hal yang baik dan buruk secara universal. Akan tetapi apabila hati nurani ini ditentang terus, satu saat hati nurani ini akan mati dan dia tidak berfungsi lagi. Dengan demikian, orang yang berbuat dosa tidak akan merasa terganggu hati nuraninya dan dia tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa. Jadi perpaduan dua faktor ini, mati rohani dan mati hati nurani, membuat orang tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa. Akan tetapi bagi orang Kristen yang sudah lahir baru, saat melakukan sebuah dosa, maka dia akan sangat menderita secara mental atau batin. Sebab ia merasa gagal hidup sebagai orang Kristen. Ia menyadari telah terjatuh di dalam pencobaan, merasa berdosa kepada Allah, merasa hidup bermuka dua atau hidup di dalam kemunafikan, merasa telah dikalahkan oleh iblis, merasa menjadi orang Kristen yang duniawi, dan ada juga yang merasa takut dimurkai oleh Allah. Sedangkan orang Kristen turunan yang belum bertumbuh dan yang tidak bertumbuh di dalam spiritualitas, yang ditandai dengan kesenangan, kegemaran hidup di dalam kedagingan, seringkali merasa dosa yang dia lakukan adalah hal yang sepele. Dosa yang kecil ini, lagi pula Tuhan Maha Pengampun, yang tidak apa-apalah. Jadi bagi orang Kristen bertipikal seperti ini, hal berbuat dosa adalah biasa saja. Dan sesungguhnya bagi orang Kristen yang berbuat dosa tetapi tidak merasa bermasalah, sebetulnya itulah masalah dari orang itu. Ada kemungkinan hati nuraninya telah tidak berfungsi kalau tidak dia belum dicelikan secara spiritualitas, secara rohani. Dan ini sangat berbahaya, saudara sekalian. Jika saudara merasa sudah lahir baru, tapi masih gemar berbuat dosa, dan tidak merasa bersalah kepada Tuhan, silakan saudara berkonsultasi dengan hamba Tuhan. Apa betul saudara sudah benar-benar dilahirkan kembali? 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.
Yohanes sedang menjelaskan bahwa seseorang yang telah lahir dari Allah, dia akan berhenti berbuat dosa. Orang yang lahir baru sekali-kali bisa saja terjatuh dalam dosa, tapi dia tidak akan terus-terusan berbuat dosa dan menganggap berbuat dosa sebagai sebuah kenikmatan. Tidak sama sekali. Sebab bagi orang yang sudah lahir baru, dosa adalah seperti sebuah benda yang masuk ke mata kita. Tidak peduli seberapa besar benda itu, tetap sangat-sangat mengganggu dan sangat menyiksa. Jadi pada intinya, saudara, saya sedang mau mengatakan bahwa seharusnya setiap orang Kristen merasa berduka, merasa sangat menderita dan sangat berat ketika ia berbuat dosa. Lalu apa kaitan antara dosa dengan tekanan di dalam batin kita? Terus kalian, satu hal yang patut diketahui oleh semua orang Kristen bahwa tidak semua sakit penyakit adalah karena terkait dengan dosa secara langsung. Akan tetapi di dalam kasus-kasus tertentu, dosa benar-benar membawa dampak bagi kesejahteraan mental bagi orang Kristen. Nah, Mazmur 51 adalah Mazmur Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia berzina dengan Batsheba. Lihatlah saudara sekalian, betapa menderitanya batin Daud yang dia ungkapkan di dalam Mazmurnya itu. Di ayat ketiga dia berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Perhatikan dengan seksama saudara sekalian. Raja Daud merasa hidupnya terpuruk karena dosa itu. Itu sebabnya dia merasa patut memohon belas kasihan dari Allah. Kepada siapa saudara menaruh belas kasihan? Pasti kepada orang yang sedang berada di dalam kondisi yang negatif. Orang yang berada dalam kondisi positif, tidak mungkin kita menaruh belas kasihan kepadanya. Kita mengasihani seseorang, pasti karena dia berada dalam kondisi negatif. Bisa banyak faktor. Misalnya karena orang itu teraniaya, dia terjatuh, dia sedang miskin, dan dia sedang merana, putus cinta, hatinya hancur, ditipu, dan masih banyak lagi. Nah, Daud betul-betul berada di dalam kondisi yang negatif. Itu sebabnya ia memohon Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Ia mengakui bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran. Saudara sekalian, melakukan pelanggaran. Dan terlebih ketika pelanggaran itu diketahui oleh seseorang, apalagi oleh aparat, maka itu akan menimbulkan ketegangan, itu akan menimbulkan kecemasan, itu menimbulkan stres yang luar biasa. Apakah saudara pernah melanggar peraturan lalu lintas dan di depan saudara ada polisi yang siap-siap menyetop mobil atau sepeda motor saudara? Rasakan stres dan ketegangan pada waktu itu. Suasana seperti itu, bahkan lebih daripada itulah yang sedang dialami Daud pada waktu itu. Daud katakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud merasa dirinya kotor, bukan karena dia belum mandi dengan sabun, tetapi kesalahannya, karena dosanya yang keji, itu yang membuat dia merasa dirinya najis di hadapan Allah. Biasanya orang-orang yang melakukan dosa akan menghadapi situasi yang sama. Merasa diri kotor, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ini yang sedang dialami oleh Raja Daud. Tentu saja perasaan ini membuat batin Daud sangat menderita. Pada ayat yang kelima, Daud berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau.
terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Daud sadar akan pelanggarannya, dan karena itu ia senantiasa bergumul dengan dosanya itu. Ia sadar telah berdosa di hadapan Allah dan melakukan sesuatu yang jahat, keji. Dia juga menyadari dengan sepenuhnya bahwa dosanya adalah sebuah pemberontakan terhadap Allah yang hidup dan yang telah memberikan kedudukannya istimewa kepada dirinya. Ini juga berarti bahwa Daud menyadari dia telah mengkhianati Allah yang kudus itu dengan memberontak, melakukan sesuatu yang keji dan yang najis di hadapan Dia yang memberikan tahta kepadanya. Itu sebabnya Daud menyadari sepenuhnya bahwa ia berada di bawah murka Allah. Tidakkah kondisi ini membuat Daud menderita dan tertekan? Pasti. Karena kesadaran seperti itu, Daud berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengarkan kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Karena merasa dirinya najis, Raja Daud memohon belas kasihan supaya dibersihkan oleh Allah. Dan dia memohon diampuni atas segala dosa dan pelanggarannya. Dan karena kehilangan sukacita, maka Daud juga memohon agar Allah memulihkan kondisinya. Dia memohon Tuhan Allah supaya memperbaharui batinnya dengan roh yang teguh. Terus kalian, pernahkah saudara berada dalam kondisi seperti ini? Kehilangan sukacita karena sesuatu hal. Kehilangan sukacita secara langsung akan membuat orang-orang masuk ke dalam tekanan batin. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Situasi Daud di hadapan Tuhan sangat berbahaya sebetulnya. Itu sebabnya dia berkata seperti ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Dan sekarang Daud memohon agar Tuhan tidak membuang dirinya dan tidak mengambil roh Tuhan di dalam dirinya. Jika Tuhan melakukan tindakan itu berarti Daud akan binasa. Dengan kata lain, ia merasa dirinya, keselamatan dirinya terancam. Itulah sebabnya ia memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dia, untuk memulihkan keselamatan yang pada akhirnya membawa dia meraih kembali kegirangan yang telah hilang itu. Ingat baik-baik saudara. Karena pemberontakan, keras hati, maka roh Allah meninggalkan Saul. Dan ingatlah dengan baik bagaimana kelanjutan dari kehidupan raja pertama dari Israel itu. 1 Samuel 16 ayat 14 berkata, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Karena Saul memberontak terhadap kehendak Allah, ia diserahkan kepada pengaruh-pengaruh roh jahat. Apa makna dari roh-roh jahat dari Allah? Ini berarti bahwa roh-roh jahat bertindak di bawah kehendak permisif dari Allah yang berdaulat. Jadi Allah menyerahkan, Allah membiarkan roh jahat mengganggu
Raja Saul. Dari pembacaan yang panjang ini, kesimpulannya sangat sederhana. Raja Daud menderita secara batin karena ulahnya sendiri berbuat dosa. Apa kaitan antara dosa dan tekanan batin? Pengalaman Rasul Paulus tentang orang yang diperhamba oleh dosa benar-benar membuat frustrasi. Roma pasal 7 ayat 15 sampai 20 berkata seperti ini. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Pernahkah saudara berada dalam kondisi seperti ini? Inilah yang disebut sebagai diperhamba oleh dosa. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Nah, betapa beratnya perasaan frustrasi orang yang diperhamba oleh dosa itu. Dia tidak berdaya. Dia ingin lakukan yang baik, tidak bisa. Dia ingin menghindar dari perbuatan yang tidak baik, tapi itu yang dia lakukan. Dan ini mengalami konflik batin yang sungguh-sungguh ini menimbulkan konflik batin yang sungguh menyengsarakan. Astin Medok ketika membahas pertanyaan apakah yang diajarkan Alkitab tentang penyakit mental, berkata seperti ini. Dalam beberapa kasus, depresi, kecemasan, atau hal yang lain yang kita anggap sebagai penyakit mental, mungkin ada hubungannya dengan ketidaktaatan dan dosa kita terhadap Tuhan. Sementara kita tahu bahwa mereka yang telah menaruh kepercayaan kepada Kristus memiliki kebebasan dari hukuman atas dosa-dosa mereka. Namun kita tetap mengalami konsekuensi duniawi ketika kita dihadapkan pada kehancuran diri kita dan dosa kita. Keinsafan itu mungkin membebani dan memberi kita perasaan sedih dan putus asa. Kita melihat ini terjadi ketika Daud melakukan perselingkuhan dengan Batsheba dan membunuh suaminya. Terus kalian, bagaimana kaitan antara dosa dan beban batin seseorang? Nah, sekarang saya akan mengajak saudara melihat hasil riset yang memperlihatkan kaitan antara berbuat dosa dengan tekanan batin yang dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa. Dua contoh kasus yang akan saya angkat di sini berdasarkan penelitian orang yang melakukan aborsi dan yang melakukan perselingkuhan. Saudara-saudara, di dalam situs femela.com, sebuah artikel diberi judul Efek Buruk Aborsi, Trauma hingga Gangguan Jiwa. Ada beberapa trauma yang akan timbul sehubungan dengan tindakan aborsi. Misalnya rasa bersalah, rasa cemas, depresi, bunuh diri. Bahkan dalam artikel ini dikatakan orang yang melakukan aborsi takut pada tanggal ia melakukan aborsi. Sementara itu di dalam situs Focus on the Family terdapat sebuah artikel yang panjang lebar terkait dengan penelitian aborsi.
Terus kalian, penelitian yang diterbitkan oleh sebuah lembaga yang sangat bergengsi, Archive of General Psychiatry, dikatakan bahwa banyak wanita yang mengalami yang disebut dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma setelah wanita melakukan aborsi. Ingat saudara, semua yang melakukan aborsi adalah wanita, belum ada pria. Nah, PTSD adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami ataupun menyaksikan sebuah peristiwa yang mengguncangkan jiwanya, yang menimbulkan trauma. Jadi sebagian orang yang melakukan aborsi akhirnya terjebak di dalam gangguan mental seperti ini. Dalam sebuah studi yang dilakukan dengan sangat lama terhadap wanita yang melakukan aborsi, para peneliti menemukan adanya penurunan perasaan lega dan emosi yang positif. Sedangkan emosi yang negatif mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Sebuah studi yang lain dilakukan oleh John Thorpe menyimpulkan bahwa aborsi merupakan faktor resiko untuk gangguan mood yang sangat-sangat substansial yang memicu seseorang untuk melakukan tindakan melukai diri sendiri. Sedangkan penelitian di Finlandia menemukan kaitan yang erat antara tindakan aborsi dan bunuh diri. Dikatakan bahwa angka bunuh diri setelah aborsi 3 kali lipat lebih banyak daripada angka bunuh diri pada umumnya, dan 6 kali lipat dibandingkan dengan orang yang melakukan kelahiran. Ini berarti orang yang mempertahankan kehamilannya karena sesuatu faktor yang kurang baik, ada potensi pada akhirnya membuat orang itu melakukan bunuh diri. Tetapi orang yang melakukan aborsi, kemungkinan untuk melakukan bunuh diri 6 kali lebih besar daripada yang mempertahankan kehamilan sampai kelahiran. Di dalam studi ini dikatakan bahwa bunuh diri lebih sering terjadi setelah keguguran, terutama setelah aborsi yang dipaksakan jika dibandingkan dengan populasi umum. Artinya, wanita-wanita di Finlandia yang keguguran berpotensi untuk melakukan tindakan bunuh diri. Akan tetapi, keguguran yang disebabkan oleh aborsi itu mempunyai potensi untuk bunuh diri jauh lebih besar. Sementara itu, peneliti bernama Christopher Morgan dalam British Medical Journal tahun 1997 berkata, kesehatan mental dapat memburuk sebagai akibat langsung dari aborsi yang diinduksi. Nah, sekarang mari kita lihat apa efek yang muncul ketika seseorang melakukan dosa perselingkuhan. Situs Kupas ID menerbitkan sebuah artikel hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perselingkuhan bisa menyebabkan seseorang cepat mati. Apa penyebab seseorang yang melakukan perselingkuhan bisa cepat mati? Dalam artikel ini menunjukkan ada beberapa hal yang muncul. Yang pertama adalah orang yang melakukan perselingkuhan akan mengalami stres. Dikatakan kesenangan yang diperoleh dalam perselingkuhan hanyalah bersifat sementara. Sementara di sisi yang lain dia menyembunyikan rahasia yang membuat dia tidak bisa hidup dengan tenang dan terus merasa khawatir. Rasa takut akan ketahuan akan mengikuti kehidupan mereka. Belum lagi perasaan bersalah kepada pasangan yang resmi. Nah, itulah sebabnya perselingkuhan akan membawa efek stres yang berat, menimbulkan masalah kesehatan yang lain lagi. Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang melakukan perselingkuhan akan sering sakit kepala. Menurut penelitian di Italia, orang yang tidak setia dan sering melakukan perselingkuhan akan mengalami tekanan terus-menerus
Dan rupanya hal ini dapat meningkatkan hormon adrenalin di dalam darah. Dan selanjutnya hormon tersebut akan memicu ketegangan pada otot, bahu, tengkuk, dahi, dan rahang. Dan inilah yang memicu munculnya sakit kepala. Efek samping yang lain lagi adalah dikatakan imunitas seseorang akan turun. Ini adalah penelitian di Inggris. Nah, dikatakan bahwa perasaan bersalah itu akan menghimpit batin seseorang. Dan ini berisiko menurunkan imunitas seseorang. Di dalam riset ini dikatakan wanita akan mengalami penurunan daya tahan yang jauh lebih besar daripada pria. Efek keempat dari perselingkuhan dikatakan sangat rentan terhadap serangan jantung. Inilah bahaya dari perselingkuhan, saudara. Jadi orang yang melakukan perselingkuhan bisa saja mengalami kematian secara mendadak. Dan ini telah dibuktikan, saudara. Kondisi ini muncul apabila perselingkuhan yang melibatkan hubungan kontak fisik. Jadi dari kasus-kasus kematian mendadak seperti ini, ternyata 75% dari semua kasus adalah terjadi pada pasangan tidak resmi ataupun melakukan perselingkuhan. Dan efek terakhir dari perselingkuhan dikatakan sangat berisiko mendapatkan penyakit menular seksual. Memang betul, perselingkuhan tidak selamanya berkaitan dengan seksualitas. Itu hanya ada juga kasus di mana kedekatan batin antara kedua orang. Tapi perselingkuhan jika disertai dengan tindakan kontak fisik, maka resiko untuk mendapatkan penyakit menular itu sangat-sangat besar. Nah, dengan berbagai potensi masalah yang muncul di dalam perselingkuhan, tidak heran dalam artikel ini dikatakan bahwa orang yang melakukan perselingkuhan cepat mati. Terus sekalian, setelah panjang lebar kita membahas dosa Daud dan kita lihat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dapat kita pelajari? Melihat begitu kompleksnya penderitaan batin orang-orang yang membuat dosa. Terus sekalian, di dalam khotbah ini saya memfokuskan dosa yang membawa akibat penderitaan batin yang dialami oleh si pendosa. Saya tidak membahas detail akibat-akibat yang lain dari dosa itu sendiri. Nah, setelah mendengarkan panjang lebar uraian saya, apakah saudara mau mengikuti jejak orang-orang yang telah jatuh? Daud jatuh dan dia mengalami begitu banyak penderitaan. Saran saya adalah jangan anggap dosa sebagai madu yang manis. Dia adalah racun yang sangat-sangat mematikan. Karena itu jangan mencari kesenangan di dalam dosa. Dosa adalah seumpama umpan yang sangat menarik yang dipasang dengan mata kail di dalamnya. Saya percaya apabila seekor ikan sadar bahwa umpan yang sangat menarik itu ada kail di dalamnya, 100% ikan itu tidak akan menyentuh, apalagi memakan umpan yang menarik itu. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya pun akan demikian. Jangan pernah sekali-kali menyentuh umpan iblis yang berkail itu. Ingat baik-baik, jangan sampai kesenangan sesaat membawa kita ke dalam penderitaan batin yang tidak berujung. Lalu bagaimana jika ada di antara saudara yang sangat-sangat menderita secara batin karena dosa-dosa yang telah dilakukan? Para ahli berusaha untuk menghilangkan memori buruk dari seseorang yang pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kegoncangan batin. Dikatakan memiliki memori buruk bisa membawa efek yang sangat-sangat buruk. Maka tidak heran para ilmuwan berusaha untuk menemukan cara yang baik agar manusia sekarang bisa menyingkirkan
ingatan-ingatan yang tidak baik itu. Saudara sekalian, beberapa tahun yang lampau, sejumlah ahli telah menawarkan sebuah metode untuk memanipulasi memori. Berbagai teknik yang ditawarkan. Salah satu di antaranya adalah menghirup gas xenon, sebuah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai bahan anestesi di Eropa. Nah, gas xenon itu dikatakan dimasukkan ke dalam inhaler asma untuk dihirup. Nah, ketika menghirup gas itu, dianjurkan untuk mengingat sesuatu memori yang buruk. Nah, gas ini kemudian dikatakan akan menargetkan reseptor otak yang diasosiasikan dengan pembelajaran dan ingatan. Nah, proses ini kemudian dikatakan menghilangkan konotasi negatif dari memori buruk yang pernah terjadi. Akan tetapi para ilmuwan tetap mengakui bahwa pada dasarnya ingatan itu sendiri tetap ada. Namun detail-detail yang lain itu bisa berganti-ganti. Dengan demikian cara ini tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Saudara sekalian, kecuali sel otak saudara mengalami kematian secara mendadak, sehingga muncul penyakit yang disebut dengan demensia, sehingga seseorang kehilangan ingatannya, hilang segala-galanya dari ingatannya. Sebetulnya tidak ada cara yang ampuh yang bisa menghapus perasaan berdosa atas pelanggaran yang pernah kita lakukan. Pada akhirnya membebani mental kita, batin kita. Kecuali saudara datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dan berjanji untuk selanjutnya hidup benar di hadapan Allah. Nah, saudara, ini adalah langkah yang ditawarkan oleh Tuhan untuk menyelesaikan dosa-dosa masa lalu. Ini juga berarti menyelesaikan tekanan batin akibat dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi yang dibutuhkan adalah datang kepada Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan memanggil Israel dan berkata, marilah, datanglah kepadaku. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi saudara yang merasa terikat oleh dosa masa lalu. Datanglah kepada Tuhan yang memberikan undangan, marilah. Setelah kita datang, saudara, maka langkah kedua yang harus terjadi adalah kita percaya, saudara harus percaya pada janji-janji Tuhan tentang pengampunan. Ada banyak ayat-ayat pengampunan dosa di dalam Alkitab, saudara. Nah, saya akan kutip beberapa ayat untuk meyakinkan saudara bahwa Tuhan bisa mengampuni apabila saudara datang kepadanya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak main-main. Mika 7 ayat 18-19 berkata, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa umatnya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mazmur nomor 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Yesaya 43 ayat 25 berbunyi seperti ini. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berkata,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Kutipan yang terakhir adalah 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata dengan tegas, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Langkah ketiga adalah berjanjilah untuk betul-betul bertobat. Kisah Rasul 3 ayat 19 berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allah, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara yang merasa bersalah, berdosa pada Tuhan, diberikan undangan untuk datang pada Tuhan, percaya pada janjinya, dan berjanji untuk bertobat. Maka pengampunan Tuhan akan turun atas saudara sekalian. Saudara akan dibebaskan dari beban mental, beban batin, karena dosa masa lalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk banyak ayat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami harus ingat ada banyak risiko akibat buruk yang akan mengikuti apabila seseorang berbuat dosa. Hari ini kami melihat hubungan yang sangat erat antara dosa dan beban batin, penderitaan batin orang-orang yang berbuat dosa. Ampuni kami sekiranya ada di antara kami yang berbuat dosa, yang melukai hati Tuhan. Dan seandainya ada di antara kami yang merasa terikat, mampukan kami Tuhan untuk menjadi bijaksana, belajar dari kejatuhan dari orang-orang. Terima kasih untuk pengajaran hari ini ya Bapa. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.